Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bu Leli Nirmalasari dan Pak Pulung Puryana. Kami di sini mewawancarai 3 narasumber. Kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aprila Supriyani dengan nomor pokok mahasiswa 1012001-3. Saya Selvi Fitri Utami dengan nomor pokok mahasiswa 10120153. Saya Lutfi Fitria dengan nomor pokok mahasiswa 101200151. Saya Lita Ferina Yusanita dengan nomor pokok mahasiswa 101200169. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Manajemen Sumber Daya Manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Manajemen Sumber Daya Manusia dari kelas C6 kampus STIS Tendi akan mewawancarai salah satu pengusaha muda. Namanya siapa? Kebetulan dari Mustika Rahayu, pemilik roti tawar. Nama brand rotinya roti tawar sesuai dengan nama. Saya Teteh sendiri pemiliknya di sini juga yang mengawalnya juga, dan di sini roti tawar Sudah berdiri sejak tahun berapa? Teteh di sini berdiri kurang lebih 2 tahun, tetapi sejak ada orang tua jadi kurang lebih sudah 32 tahun menjalani roti. Berarti bisa dikatakan usaha turunan Ya, menurun ya, tetapi beda produksi juga. Kalau boleh tahu, karyawan yang Teteh pekerjakan dalam usaha ini, dalam produksi ini, berapa orang? kurang lebih usaha di sini itu orangnya itu pegawainya 25 orang, ya, keseluruhan ya, berbagai macam pekerjaannya Jadi yang saya tanyakan, sebelum mendapatkan karyawan, pastinya kan Teteh melakukan proses rekrutmen. Nah, metode seperti apa yang Teteh lakukan? pegawai itu yang pertama gitu ya, pegawai itu datang dengan sendiri ya kalau Dari mulut ke mulut. iya, dari mulut ke mulut. Awalnya kan Teteh ambil satu karyawan nih, dan satu karyawan ini Teteh tuh dia tuh membawa teman-temannya yang sudah menjalani juga, yang pernah kerja di bidang kayak gitu. Jadi gak susah untuk Mendapatkan karyawannya. mendapatkan karyawannya, jadi nggak susah. Jadi ini tuh, jadi dari satu karyawan bawanya sampai kurang lebih 20. Kemudian apa ada proses seleksi untuk penempatan karyawan, misalkan di bidang pembangunan ada proses seleksi? Kalau misalnya bidang pembangunan atau bidang gitu kan ya, itu biasanya pada laki ya, bagaimana kalau misalnya seleksi nggak ada, karena dia sudah mempunyai bakat tersendiri, sudah punya talent tersendiri. Jadi Teteh itu dia itu sudah kerja dia di orang tua Teteh, dan sekaligus kita sudah memberitahu. Terus jika terjadi ketidakcocokan antara Teteh dengan karyawan, misalkan ada karyawan yang lalai dalam yang seharusnya sudah mendapatkan tanggung jawab gitu ya, bagaimana, apa yang akan Teteh lakukan kepada karyawan? Kalau yang kurang bertanggung jawab ya, tapi sejauh ini gitu ya, tidak ada gitu ya, alhamdulillahnya Teteh mendapatkan karyawan yang jujur ya, dapat dipercaya, bertanggung jawab juga. Tetapi kalau jika gitu ya, kalau ada yang kayak gitu, Teteh kasih kondisinya ya, konsekuensinya. Nah, Teteh kasih itu. Nah, misalnya Teh masih kayak gitu kan, nah harus gimana ini, ada tindak lanjutnya. Jadi nggak langsung dia salah nih, jangan jujur nih, langsung enggak. Beri dia kesempatan dulu, soalnya kan setiap orang pasti ada niatnya ya, ada terus dia tidak sempurna. Teteh tahu dia bisa Ya, kasih kesempatan gitu.
Teteh dalam memasarkan produk teteh ini, apakah teteh membutuhkan karyawan seperti admin atau gimana? Kalau ini dari dulunya dari tempat udah jalan, Kalau misalnya pemasaran itu sama pemiliknya untuk admin, untuk yang pemasaran kayak gitu masih teteh handle, masih bisa dia sama pemilik, bisa pemilik ikut serta dalam kerjaan ini. Jadi pemasaran mau kemana itu sama pemilik. Jadi karyawan cuma tahu produksi sendiri sama pemilik yang terserah. Terus kalau misalkan terdapat karyawan teteh yang ternyata kerjanya itu pas-pasan, apa yang akan teteh lakukan? Ya saya males, saya udah gitu masih aja. Kalau tapi sejauh ini tidak ada ya. Sama yang muda semua anak 20 tahun ke bawah, masih 20 tahun ke bawah, paling ada yang udah berumah tangga sebagai soalnya kan mungkin ya yang pemiliknya anak muda, jadi ngerekrut juga anak muda. Kebetulan itu anak muda gitu yang tapi sejauh ini kalau misalnya ada yang malas-malas nggak ada, soalnya anak muda masih jiwanya masih semangat ya, masih semangat untuk kerja. Nah kalau untuk mengembangkan agar si karyawan itu tetap semangat bekerja gimana? Misalkan kan kalau misalkan diadain istirahat, setiap istirahat dikasih kasarin lah, kalau bagaimana? Kalau misalnya kerjanya ya dia gimana? Yang pertama punya aturan. Namanya juga UMKM rumah kayak gini ya, memang yang penting mah bikin senyaman mungkin. Memang bikin senyaman mungkin. Gimana caranya? Asal satu aja, jangan sampai barang, jangan sampai kalau udah masalah barang tapi baru tapi kalau misalnya masalah apa? Kayak gitu. Kalau misalkan kan pasti teteh bakal ada apresiasi. Misalkan teteh karena karyawannya bagus kerjanya, jadi usaha teteh berjalan dengan baik dengan lancar. Nah, apakah teteh memberikan apresiasi terhadap karyawan teteh, misalkan kayak bonus ataupun pekerjaan apa? kalau misalnya pekerjaan saya Nggak ada penghargaan, cuma dalam paling teteh membedakan, jadi melihat juga karyawan mana yang potensinya lebih potensi ya. Kalau saya ini, wah ini sebenarnya kayak gini nih, ya lebih pasti kita juga nggak sedang untuk. Nah untuk kalau konflik misalkan kan tidak semuanya terjadi konflik antara karyawan dengan teteh dengan pemilik. Pasti kan ada dengan karyawan misalkan saling sindir lah atau apa, bagaimana yang teteh lakukan agar menengahi gimana sih ya kalau misalnya kayak gitu anak-anak sejauh ini rukun-rukun gitu ya, anak-anak rukun-rukun kalau misalnya sampai coba gitu kan dalam kerjaan kan kita saling membutuhkan yang lebih baik, kita saling pengarahan. Kalau misalnya nggak ada yang baik, kalau banyak ada yang tergantung gitu, lebih ke pengarahan. Kan usaha teteh ini masih dipasarkan oleh teteh sendiri ya sebagai pemiliknya. Jika usaha teteh berkembang, apakah teteh ingin merekrut karyawan untuk di bidang promosi atau pemasaran? Kalau untuk teteh sendiri ya, kalau misalnya pemasaran cukup luasnya sudah cukup luas, tidak menggunakan pemasaran yang lain juga, kita sudah cukup karena itu sampai keluar kota pun ada, tapi untuk dalam online belum ada. tapi ada rencana buat merekrut Untuk yang baik kalau misalkan ternyata usahanya berkembang pesat gitu. Insya Allah ya kedepannya ya, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan kalau misalnya ada rezekinya juga gitu kan ya, ada karyawan yang bisa ya kan kita harus pintar IT-nya ya, harus pintar pemasarannya juga kan, banyak saingannya juga kan, banyak kalau online. Tapi kalau misalnya untuk saat ini katanya belum
Terus kalau misalkan barang yang teteh produksi ini ternyata ada yang kan ke gudang ternyata ada yang sudah semuanya terjual misalkan itu bisa dikembalikan oleh gudang atau bagaimana? Oh, kalau misalnya sisa gitu ya barang yang sudah kalau misalnya untuk saat ini alhamdulillah kok bisa habis ya, tetapi kan kalau makanan ada yang namanya barang sisa ya, barang sisa itu ya kalau misalnya kadaluarsanya sudah kayaknya sudah di batas, nah baru bisa dibalikin lagi, bisa dibalikin lagi nanti si hasil yang barang sisa itu dijadikan makanan itu. Jadi di sini jadi di sini itu nggak mubazir, nggak ada yang mubazir gitu. Jadi kalau misalnya meskipun ada barang sisa di sini tapi diolah lagi dijual lagi, jadi nggak ada yang jadi uang lagi. Jadi di sini tuh nggak ada yang namanya mubazir di sini. Nah kalau misalkan teh usahanya teh udah bukan rumahan lagi, udah pabrik usahanya, teteh bakal melakukan promosi misalkan untuk melakukan membutuhkan lowongan pekerjaan itu promosi. Terus misalkan kan kata teteh tadi bidangnya itu lebih ke kayak karena udah punya pengalaman jadi dia sendiri, atau teteh bakal melakukan seleksi lagi misalkan coba dilihat dulu dalam pengalaman dia bagus nggak dalam packing dia rapi atau gimana. Kalau misalnya seleksi pegawai baru aja, kalau ini ya kalau misalnya udah jadi PT gitu kan, amin. Nah paling seleksi ya dari cara caranya kan harus ya itu kan pasti harus menarik, kalau seleksinya harus menarik para pembeli gitu. Yang pertama itu harus dari itu dari paling seleksi. Jadi kalau misalnya masalah pemasaran atau ada Tapi kalau misalkan udah besar mungkin teteh juga akan melakukan kalau sejauh ini dalam usaha teteh mungkin tidak terlalu takut untuk barangnya tidak laku karena sudah punya dan karena usahanya udah turun dan udah juga jadi teteh nggak usah rekrut lagi karyawan buat memasarkan. Tapi kalau misalkan ada yang bisa dalam bidang itu dan siap dalam produksi. tips untuk menjadi motivasi teteh untuk usaha muda dan untuk tetaplah untuk usahanya teh kan biasanya kalau anak muda mah ada kalau udah gampang terima pagi, kalau udah ngalah tuh kan udah putus asa. Nah kalau teteh motivasi sama tips untuk menjadi pengusaha muda yang semangat dalam konsisten. Kalau misalnya motivasi ya buat anak-anak terus semangat ya, kalau terus semangat kita tuh harus menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya. Kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena banyak ternyata orang yang membutuhkan lebih bangga kita setinggi-tingginya pekerjaan, tetapi kita bukan setinggi yang punya mas ya. Kalau misal kecil-kecil usaha tapi kita yang punya banyak ya. Makanya kita harus belajar untuk membuka lapangan usaha pekerjaan untuk orang lain. Itu bukan apa ya, bukan ini aja tapi pahala buat kita membantu orang lain. Makanya di saat apalagi di saat kayak gini ya, kecil gitu membuka lapangan pekerjaan itu punya pahala dulu buat kita, jadi pahala dulu buat kita gitu. Tinggi-tingginya pekerjaan kita yang kita miliki itu orang lain memilikinya, tapi kalau misalnya kecil-kecil yang usaha tapi kita memiliki bangga. Terus ada nggak teteh pesan buat karyawan pesan buat karyawan Ya buat karyawan teh tetap semangat ya kerjanya, meskipun banyak orang yang meninggal gitu kan, tapi kan kerjanya sampai malam dari pagi sampai malam.
juga buat karyawan PT yang udah semangat kerjaannya dari pagi sampai malam gitu kan. Itu kan buat kita semua gitu ya, membantu buat kita semua. Semangat pokoknya buat saya juga semangat. Selamat berjuang, pokoknya semangat. Makasih ya Teh ya. Sekian dari kelompok kami dalam mewawancarai pewawancara pertama, yaitu pengusaha muda di bidang makanan, yaitu khususnya roti. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan melakukan wawancara kepada Bapak. Boleh Pak? Oke, nama saya Restu Sumaryadi. Saya usia 51 tahun. Saya saya lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran. Sekarang saya bekerja di DPRD Provinsi Jawa Barat di fraksi Partai Demokrat sebagai staf ahli dan ajudan. Terima kasih Bapak karena telah bersedia meluangkan waktu untuk kami wawancara. Untuk pertanyaan wawancaranya, kami mungkin hanya bertanya sekitar sumber daya manusia yang ada di sini. Bagaimana cara Bapak mengatur agar mereka dapat bekerja sesuai dengan perintah, atau mungkin bagaimana caranya mereka dapat bergabung di sini, seperti itu. Perlu ada yang diketahui bahwa saya sebagai staf ahli bagian kecil dari staf-staf yang lain, karena di atas saya tuh masih banyak, ada anggota dewannya, anggota dewan juga ada ketua fraksi, ada ketua komisi, ada ketua DPRD-nya sendiri. Itu yang non PNS, artinya anggota dewan. Kalau PNS ada lagi, diatur oleh BKD Provinsi Jawa Barat ya. Itu di bawah Pemprov Jawa Barat maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara saya mengatur, sebetulnya bidang saya mengatur itu di sini hanya sedikit sekali. Karena bidang saya mengatur itu banyaknya adalah di lapangan, bekerja sama dengan teman-teman yang ada di lapangan. Contoh misalkan ketika reses dewan, itu kan harus betul-betul terkoordinir dengan baik, karena ini adalah menyangkut karisma sang dewan yang saya bawa, yang saya ikuti di dapil masing-masing. Terus kemudian itu juga membawa nama dari partainya sendiri. Terus kemudian membawa nama juga dari DPRD pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Seperti itu. Jadi fungsi saya di sini hanya mencoba untuk sebagai koordinator, juga sebagai orang yang bekerja juga ya. Gitu deh. Bagaimana cara merekrutmen partai politik itu sendiri? Biasanya untuk partai politik, ketika kita anggota dewan tersebut atau kami mengikuti anggota dewan tersebut reses ke lapangan, ke dapil, biasanya suka ada orang yang suka ikut, mau untuk menjadi relawan partai politik tersebut. Nah, relawan inilah yang biasanya yang diminta apakah bersedia untuk ikut dan dibuatkan kartu tanda anggota partai. Seperti itu. Dan apabila ada terjadi ketidakcocokan antara anggota baru dengan anggota sebelumnya, itu bagaimana? Biasanya jarang ya ketidakcocokan untuk awal-awal itu. Biasanya sangat jarang, tetapi kalaupun ada ketidakcocokan itu biasanya diselesaikan antara
pribadi masing-masing. Kalaupun itu tidak selesai juga, biasanya ya orang tersebut keluar dengan sendirinya. Biasanya orang baru tersebut keluar sendirinya. Kita tidak memaksa untuk masuk, tidak. Silakan masuk sukarela, keluar pun ya silakan aja sukarela. Terus cara apa yang Bapak lakukan untuk menerapkan mengembangkan kinerja itu sendiri? Ya kalau misalkan untuk mengembangkan partai tersebut dengan kinerja seperti apa, banyak ya. Contoh untuk kasus COVID ini misalkan, kita juga bagi-bagi yang namanya masker ya kan di lapangan, terus kemudian pembagian sembako ya. Terus kemudian kita juga sering berkunjung ke rumah-rumah yang ambruk yang ya harus diperbaiki, karena sebetulnya betul memberikan bantuan, karena sebetulnya mereka juga berhak mendapat hidup yang layak. Sehingga ya Pak Dewan sendiri biasanya memberikan bantuan seperti itu, apakah perbaikan atap rumahnya, lantainya dan lain sebagainya. Kadang-kadang mereka juga kalau misalkan pas anaknya putus sekolah, biasanya mereka juga bantu gitu. Tapi ya tidak sebanyak yang dipikirkan kali ya. Kalau untuk apresiasi terhadap anggota gitu, apakah ada? Kalau secara umum sih sama aja ya. Biasanya orang yang terbaik memberikan kontribusi, artinya kontribusi itu suara kalau di partai politik, di dapil itu diberikan reward. Rewardnya macam-macam, bisa kendaraan, bisa reward umroh, banyak lah. Tapi biasanya sih piknik ya, piknik Jadi rutinitas. ke Bali gitu. Holiday. Tapi bareng, nggak sendiri nggak boleh. Iya. Gitu. Terus pernah ada nggak kayak terjadi konflik antar para anggota gitu? Pernah pasti. Biasanya konflik atau gesekan itu terjadi ketika partai melakukan pemilihan ketua, baik itu ketua ranting, ketua cabang, ketua DPC sampai ketua ke atas. Itu ada gesekan. Tetapi itu biasanya selesai dengan sendirinya, dengan baik-baik saja. Nah kalau yang tidak baik-baik saja biasanya tingkat lebih tinggi di atas nasional. Contoh, kemarin ada gesekan atau konflik antara partai kami yang dipimpin oleh AHY dengan Pak Muldoko, ya kan? Nah, meskipun dimenangkan oleh pengadilan, tapi tetap bahwa tetangga sebelah ini yang bukan AHY pingin aja terus ngeracokin supaya mungkin partai kami ini jadi jadi terganggu, tidak terfokus perkembangannya. Setelah adanya konflik tersebut, biasanya setiap anggota itu berjalan seperti biasa atau mereka mungkin lebih berbeda? Biasanya berjalan seperti biasa lagi, asal kembali ke hitahnya aja, artinya kembali ke jalan yang telah ditentukan oleh partai itu sendiri, gitu. Dan biasanya kalau misalkan sudah direwongin ya, dalam tanda kutip direwongin, tahu kan direwongin? Terganggu, tidak terfokuskan, biasanya elektabilitas partai itu meningkat sedikit. Gitu. Jadi menurut Bapak kalau SDM di sini itu berjalan dengan baik? Boleh saya berpikir ya? Berjalan baik sih, berjalan baik. Selama ini juga baik berjalannya, cuma mungkin tidak sesuai dengan progres yang diharapkan ya, karena yang namanya berpolitik ya masing-masing punya kepentingan masing-masing gitu. Sudah Ya.
Mungkin hanya sekitar seperti itu saja yang bisa kami pertanyakan. Apakah Bapak punya kesan-pesan buat kami sebagai calon-calon sumber daya manusia di masa depan? Oke. Untuk adik-adik ya, adik-adik saya nih, karena saya juga sama punya anak. Jadi kehidupan ke depan ini makin berat. Kehidupan ekonomi ini makin sulit tergambarkan. Ketika Anda sekarang sedang jadi mahasiswa, belajarlah dengan baik. Karena apa? Orang tua Anda mencari duit itu tidak gampang. Terus terang aja ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ya. Seperti itu. Ketika itu sudah tercapai, sudah diwisuda, lakukanlah yang terbaik untuk negeri ini. Karena negeri ini memerlukan Anda. Kita mah udah tua, jadi harus ada pengganti orang-orang yang baik dan benar. Ya, kalau misalkan baik saja, orang yang kerjanya di pemerintahan ataupun di manapun bisa disebut baik, tapi kalau misalkan benar belum tentu. Itu aja. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami sudah bersama narasumber kami yang ketiga. Silakan Kak, boleh memperkenalkan diri dan jenis usahanya. Perkenalkan, nama saya Nanda Sapaat. Saya mempunyai bisnis di bidang pangan, khususnya pada pangan bakso ikan, pemproduksian bakso ikan. Baik, di sini kami akan mewawancarai seputar sumber daya manusia yang ada di pabrik bakso ikan. Yang pertama, sebelum mendapatkan tenaga kerja, pastinya kan perusahaan bakso ikan ini merekrutmen para tenaga kerja. Nah, metode seperti apa yang Kakak lakukan untuk merekrut tenaga kerja? Apa menggunakan iklan, pamflet, atau seperti apa? Pada rekrutan SDM, perusahaan kami mengambil orang-orang terdekat, misalnya seperti saudara-saudara kita. Jadi kita mengembangkan SDM orang-orang terdekat dulu, saudara misalnya atau teman, ya, dalam memberdayakan sumber daya manusia. Kemudian apa ada proses seleksi dan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan, kan di pabrik bakso ikan itu ada bagian-bagiannya seperti bagian packing dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara menempatkannya agar apa sih? Agar pas Antara SDM dan hal yang akan mereka kerjakan. Untuk masalah profesi yang mereka kerjakan, sebelum mereka terjun langsung ke lapangan pada pemproduksian, kami memberikan pelatihan dulu. Misalnya kami memberikan satu ember bahan untuk mereka buat, apakah bagus atau tidak hasilnya, atau kemudian di packaging apakah mereka rapi atau tidak, nanti disesuaikan dengan kemampuannya. Kemudian dilihat dari bidang jiwa fighternya, apakah mereka sanggup atau tidak, atau apakah mereka semangat dalam mengerjakan hal itu atau tidak. Kemudian jika terjadi ketidakcocokan antara pemilik dengan tenaga kerja, contohnya seperti ada karyawan yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai tenaga kerja di perusahaan ini, apa yang akan Kakak lakukan terhadap karyawan tersebut? Apakah Kakak langsung memberhentikannya atau bagaimana? Itu ya, kalau masalah ketidakcocokan, biasanya kami memberikan pengarahan dulu kepada orang tersebut, apakah mereka akan sanggup bekerja seperti itu dalam sistem kami atau tidak. Jadi mereka harus mengerti gitu, sistem kami begini, bukan begitu, bukan semaunya dia, kan sistem kami begini. Apabila orang itu masih tetap melakukan hal yang sama,
Nah, otomatis kami Memberhentikannya. memberhentikannya. Hal apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam memenuhi tanggung jawabnya? Dalam hal kinerja karyawan Ya. yang mempengaruhi kinerjanya, Faktor apa saja? yang mempengaruhinya ya biasanya tuh pada kedatangan bahan baku. Kan kita bahan baku datang misalkan setiap hari gitu. Kalau bahan baku datangnya pagi, biasanya mereka semangat. Tapi kalau bahan baku datangnya terlalu siang, sehingga jadi mereka itu datang ke sini pagi, jadi mereka jadi tidak semangat dalam mengerjakan hal tersebut, mengerjakan ya profesi mereka. Kemudian cara apa yang bakal terapkan untuk mengembangkan kinerja karyawan? Untuk mengembangkan kinerja karyawan, kami melakukan ya seperti apresiasi lah. Apresiasi yang kami lakukan itu seperti bonus atau apa gitu. Jadi kita memberikan bonus untuk orang yang semangat, yang kinerjanya bagus, yang semangat, jiwa fighternya keluar, kami memberikan bonus. Jadi untuk apresiasi tersebut itu tidak diharuskan per bulan atau jadi tidak ada jangka waktunya. Setiap kakak melihat mereka bersemangat atau lebih menunjukkan kualitas kerja mereka, kakak pasti memberikan apresiasi tersebut. Iya, betul. Jadi kami dia tidak dilihat per bulan atau dilihat per minggu, tidak. Jadi kami lihatnya dari hasil kualitas barang tersebut yang mereka lakukan atau yang orang itu lakukan. Kami lihat kualitasnya, apabila bagus ya kami berikan apresiasi. Dan untuk di perusahaan ini sendiri biasanya ada 2, 3. kemudian di perusahaan ini ya biasanya kan karena terlalu banyak karyawan atau tenaga kerja di sini biasanya ada konflik nggak yang terjadi di antara mereka? Karena latar belakangnya mereka itu adalah saudara atau teman gitu. Jarang sih kalau ada konflik. Tapi kalau konflik pernah ada, tapi itu disebabkan karena mentalitas orang itu tersebut. Biasanya karena waktu itu ada orang yang temperamen misalnya kan, jadi konflik disebabkan oleh orang yang seperti itu. Jadi kalau masalah konflik masalah kerjaan, alhamdulillah mereka udah biasa aja gitu. Dan untuk mengatasi konflik itu biasanya kakak turun tangan sendiri buat beresin masalah itu. Untuk konflik itu sendiri, sebelum kalau karyawan lain acuh, biasanya saya turun langsung ke lapangan. Tapi kalau karyawan lain juga membantu menyelesaikan, melerai, ya saya biarkan saja dulu, saya melihat dulu bagaimana kondisinya, tergantung situasi dan kondisi. Dan setelah konflik itu terjadi biasanya para karyawan normal seperti biasa di antara mereka atau mungkin ada yang beda dan mereka memilih keluar gitu. Kalau setelah terjadi konflik, biasanya orang yang menyebabkan konflik itu yang menjadi beda, tapi orang lain itu yang menjadi korban konflik tersebut. Biasanya mereka menjadi ya bisa jadi ngobrol masalah itu, jadi itu ya ngobrolin itulah. Jadi si orang yang membedakannya itu orang yang konflik tersebut, yang menyebabkan konflik tersebut orang yang menjadi beda. Pernah ada yang keluar gara-gara ada konflik itu? Waktu dulu pernah ada. Untuk pemasarnya sendiri, perusahaan ini menggunakan jasa marketing dari luar atau menggunakan sumber daya manusia yang ada di perusahaan ini, dan penjualannya seperti apa? Untuk marketing sendiri, kita menggunakan SDM yang ada di perusahaan kita. Untuk pasar sasarannya, kita memasuki pasar tradisional. Jadi kita memasarkan pada jongko-jongko di pasar tradisional. Untuk di perusahaan
jurusan ini sendiri apakah ada SOP atau standar kinerja yang digunakan ini? Standar kerja yang digunakan sebenarnya ada ya, misalnya kalau bagian pengiriman barang, orang tersebut pasti harus memiliki SIM, ya SIM mobil biasanya, karena kami biasanya mengirim pakai mobil kan. Jadi standarnya kalau di bidang driver atau pengirim mereka standarnya harus memiliki SIM yang berlaku dan sehat jasmani dan rohani. Kalau di bidang itu pemproduksian, standarnya dinilai oleh kami, standarnya SOP-nya dinilai oleh kami. Jadi orang tersebut skillnya itu bagus atau tidak ini dilihat oleh kami. Penjualannya selain menyimpan ke jongkok-jongkok pasti apakah ada yang langsung Ya. Untuk penjualannya sendiri selain menyimpan ke jongkok-jongkok apakah ada yang langsung membeli ke pabriknya langsung ke tempat? Ada. Jadi kami juga membuka di sini, dibuka juga tuh untuk orang-orang yang beli dengan harga yang sama. Jadi samanya itu harganya sama dengan yang dijual di pasar. 2, 3. Apakah ada pesan untuk para calon SDM di luar sana? Untuk pesan calon SDM, utamakan kalau mengajukan pekerjaan itu yang sesuai dengan skillnya gitu. Jadi kalau ahlinya di bidang teknik ya teknik bangunan ya lamarlah ke tempat pembangunan. Kalau ahlinya di bidang mesin ya lamar ke tempat mesin. Jadi harus sesuai, jangan asal bekerja. 3. Ya jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan apa yang sudah menjadi basic kita ke tempat di mana kita akan bekerja untuk lebih agar kita lebih Cocok gitu terhadap ya, pekerjaan tersebut. karena itu kan udah sesuai sama basic kita katanya gitu. Ya terima kasih Kak untuk meluangkan waktunya. Sekian juga dari kelompok kami sudah selesai mewawancara 3 narasumber. Terima kasih karena telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.